itu ternyata burung gagak. Burung gagak itu kan sebenarnya kalau di Timur itu identik dengan kegelapan. Dengan kejahatan. Ketika dengar burung gagak itu bersuara, Pasti ada yang mati nih, ada pasti meninggal. ada yang mati. Ada sial nih. Atau bahasa yang lagi tren itu susah sudah datang. Susah sudah datang. Dan ini yang mau kita rubah. Kalau Ya, jadi kita akan coba lebih mendalami lagi tentang Satgas NTT ini ya. Kalau tadi sih dengar-dengar lebih banyak tentang mencegah juga orang-orang yang ibaratnya dibuang lah dari sana, apa bahasa kerennya? Ilegal lah ya. Ilegal, apa sih, Safe migran. Ya. iya, atau human trafficking juga. Iya, jadi gimana Om, coba diceritain lebih detail. Dikasih wawasan buat kami-kami yang mungkin belum terlalu ngeh soal persoalan itu. Siap. Ini sesuatu yang luar biasa untuk dibahas karena memang sedang menjadi trending topik sebenarnya hari-hari ini. Bahkan Khususnya di sini ya, di Batam ya. Batam ya. Di luar Batam sebenarnya di pusat juga ini sedang dibahas karena dalam 1 tahun ini aja ada berapa banyak korban yang hilang, yang tenggelam, misalkan ada kapal yang tenggelam karena berangkat secara ilegal. Nah, kalau Safe Migran sendiri adalah sebuah organisasi yang memang di dalamnya ada 13 organisasi yang konsen bekerja untuk mencegah sebisa mungkin kegiatan human trafficking yang berlangsung. Bahkan sebisa mungkin juga menolong orang-orang yang menjadi korban dari kasus human trafficking ini. Nah, sedangkan human trafficking sendiri adalah kegiatan yang sebenarnya juga kegiatan yang boleh dibilang mempekerjakan orang lain dengan secara ilegal, boleh diberangkatkan ke luar negeri, tapi mereka juga meraup keuntungan yang luar biasa. Jadi human trafficking adalah sebuah kasus perdagangan orang di mana hari ini banyak orang mau mengerjakan itu karena keuntungannya besar sekali. Jadi Batam ini sebenarnya hari ini menjadi sebuah kota yang boleh dibilang sangat strategis karena adalah sebuah kota yang menjadi tempat persinggahan. Orang mau berangkat ke beberapa negara tetangga lewat Batam bisa ke Singapura, ke Malaysia, dan tidak harus melalui pelabuhan yang resmi. Orang bisa berangkat melalui pelabuhan tikus dan itulah yang menjadi Itu banyak di Batam banyak sekali. Dan setiap bahkan baru beberapa hari kita melihat ada kapal yang tenggelam karena orang berangkat secara ilegal dan begitu ada kejadian tidak ada yang mau bertanggung jawab. Iya. Dan ini sesuatu yang memang harus dicegah karena rata-rata ada banyak sekali kasus human trafficking yang terjadi ini melibatkan anak di bawah umur. Yang belum memasuki usia kerja. Bisa berangkat tanpa harus punya dokumen, punya KTP, punya paspor dan lain-lain, tapi bisa dibuat secara ilegal. Jadi boleh bekerja, yang penting cukup misalkan bayar sekian, paspornya bisa dibikinkan, dimanipulasi, KTP dimanipulasi, umurnya dibikin jadi tidak muda lagi, supaya orang itu bisa berangkat. Tapi rata-rata juga yang sering ketangkap di sana itu adalah orang yang memang tidak punya dokumen sama sekali. Dan banyak yang bisa berangkat seperti itu. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita, perhatian di Satgas NTT Peduli bersama jaringan Safe Migran yang memang konsen untuk sebisa mungkin mencegah ini. Karena sampai hari ini masih terjadi. Ada banyak sekali orang yang masih bermain dengan aman karena mungkin belum tersentuh oleh aparat penegak hukum. Sehingga kita lihat bahwa minggu lalu terjadi lagi nih kejadian 30 orang dengan sebuah kapal yang berangkat secara ilegal, tenggelam di sekitar perairan Kota Batam, sekitar Pulau Putri, dan 23 orang ditemukan. 7 orang sampai hari ini masih dalam pencarian. Nah, sampai hari ini memang tim SAR masih bekerja keras dengan tim gabungan lainnya untuk berusaha mencari 7 orang yang hilang ini, tapi sampai hari ini belum membuahkan hasil. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka yang hilang ini bisa ditemukan dalam keadaan apapun, mau hidup tidak hidup menjadi jelas ya. Benar. Karena tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, itu yang terjadi. Ini kan ini pertanyaan awam ya, saya juga nggak terlalu paham. Mengingat resikonya yang begitu banyak, begitu besar sampai kehilangan nyawa, tapi kok terus ada ya orang yang mau diiming-imingi jadi korban. Situasi apa yang melatar belakangi menurut Pak Ketua? Nah, menurut saya sendiri sih memang yang pertama, yang paling utama adalah faktor kemiskinan, faktor ekonomi juga. Dan memang rata-rata yang berangkat
untuk bekerja secara ilegal ini adalah orang yang pengen berangkat ke sana dapat gaji besar, tapi bila perlu tidak mengeluarkan biaya yang besar. Misalkan secara ilegal dia bisa berangkat dengan aman, yang penting bisa tiba di sana kerja menghasilkan duit dan bisa menghidupi keluarga yang di kampung. Jadi memang sebenarnya ini faktor kemiskinan ini juga harusnya menjadi perhatian dari pemerintah juga. Bagaimana caranya memberdayakan masyarakat yang ada ataupun warganya supaya jangan sampai ada lagi yang hidup di bawah kemiskinan sampai akhirnya harus berusaha. Sebenarnya sekali lagi bahwa kita tidak melarang orang untuk berangkat bekerja kemanapun. Itu hak asasi orang. Silakan mau bekerja ke Malaysia, silakan kemanapun. Oh, ada interupsi ada ini. yang mau lewat. Oh, terima kasih. Memang di tengah-tengah obrolan yang makin seru dan panas ini, kita perlu nyiram. Kita perlu nyiram tenggorokan kita. Terima kasih Jose. Oke, lanjut. Silahkan. Nah, artinya kita bisa lihat yang jadi korban ya karena kemiskinan, karena latar belakang pendidikan yang kurang juga ya, sehingga nggak sadar bahwa mereka sedang diperdaya. Benar. Dan yang kedua juga selain faktor kemiskinan tadi, yang kedua ini adalah bahwa saya mengutip pernyataan seorang tokoh yang memang aktif dalam bidang kemanusiaan ini, dalam human trafficking, yang menyatakan bahwa memang terkadang orang akhirnya memilih untuk berangkat melalui jalur yang ilegal ini, jalur tikus, atau istilahnya jalan belakang ini, karena di depan itu ternyata mungkin sulit sekali orang melewati untuk bisa kerja dengan baik. Maka daripada sulit-sulit lewat jalan depan, jalur depan, pintu depan, langkah bagusnya lewat pintu belakang. Mungkin lebih aman untuk berangkat, tapi nyawa taruhannya. Nggak ada jaminan juga mereka akan aman di tempat yang mereka tuju ya. Dan ini harusnya menjadi perhatian pemerintah karena sebisa mungkin kalau misalkan siapapun itu mau berangkat bekerja, seperti saya katakan tadi bahwa kita tidak pernah melarang orang untuk bekerja kemana saja. Mau mengerjakan apapun, mau kemanapun, mau ke negara mana saja silahkan boleh. Itu hak asasi orang. Dan faktanya juga memang banyak yang berhasil juga dengan bekerja di luar negeri. Iya. Dan orang memang melihat itu. Ketika berangkat bekerja di sana, pulang rata-rata memang berhasil. Dan itulah yang menjadi daya tarik orang ingin berangkat ke negeri lain untuk bekerja. Hanya memang, ya seperti saya katakan bahwa mungkin ada masalah di pintu depan tadi. Orang mau berangkat secara resmi itu mungkin boleh dibilang prosedurnya terlalu rumit atau seperti apa. Atau mungkin ada sesuatu yang salah di sana sampai akhirnya orang lebih memilih untuk berangkat secara ilegal walaupun nyawa taruhannya. Dan ini sesuatu yang mungkin perlu dievaluasi kembali. Ada apa sebenarnya di pintu depan itu? Ada apa yang terjadi di jalur yang resmi tadi? Apakah mungkin ada sesuatu yang lebih sulit sampai orang tidak bisa berangkat melalui jalur itu? Sampai harus, karena sampai hari ini masih ada korban secara terus-menerus terjadi. Walaupun pemberitaan tentang betapa jahatnya bahayanya itu terus diberitakan ya, tapi orang tetap jadi korban. Benar. Nah, dalam semua situasi ini tanggung jawab siapa ya? Tentu kita nggak mencari siapa yang salah, tapi supaya ini nggak terus terjadi, ini harusnya jadi tanggung jawab. Tentu Satgas NTT hadir untuk menjawab persoalan ini, tapi ya tentu bukan cuma hanya Satgas NTT. Bagaimana Pak Ketua melihat ini semua? Nah, saya melihat bahwa sebenarnya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bersama ya. Terutama pemerintah memang, karena yang mengeluarkan regulasi apapun itu untuk orang bisa berangkat bekerja kemanapun itu adalah pemerintah. Nah, kadang-kadang aturan yang terlalu sulit itulah yang membuat orang akhirnya harus berangkat secara ilegal. Mungkin aturannya terlalu rumit, prosedurnya terlalu berat, atau mungkin biayanya terlalu besar juga kita tidak tahu. Sehingga orang memilih untuk itu. Jadi harusnya menjadi tanggung jawab paling utama dari pemerintah. Dan selain itu juga ini juga harusnya kita sadar bahwa setiap orang yang mau bekerja, berangkat bekerja kemanapun, ingat bahwa kita pergi untuk bekerja itu untuk menghidupi keluarga. Artinya bahwa ketika kita berangkat, ingat bahwa ada keluarga yang menanti. Nah, jangan sampai kita memilih untuk berangkat secara ilegal lalu kehilangan nyawa, membuat orang yang di rumah tadi stres memikirkan kita tanpa kepastian. Jadi ini harusnya menjadi tanggung jawab dari semua pihak. Dan banyak juga yang akhirnya saya melihat bahwa juga perlu evaluasi juga dari aparat keamanan juga, terutama kenapa sampai orang bisa lolos.
bisa berangkat. Padahal kan sebenarnya kasus ini kan sudah sering terjadi. Dan kita melihat juga bahwa aparat penegak hukum juga sudah sering bekerja, patroli segala macam. Tapi kok kalau ini masih lolos berarti mungkin ada yang kurang. Ada sesuatu yang mungkin belum terungkap di sana, atau mungkin masih ada orang yang bermain dengan aman. Ada yang ikut Kita tidak tahu. bermain, ya. Jadi berharap sih memang ini menjadi perhatian dari semua pihak supaya jangan ada lagi korban. Karena setiap kali ada korban, ada yang tenggelam, ada yang hilang, semua orang dirugikan. Orang kehilangan nyawa, bahkan yang punya keluarga juga menanti dengan penuh cemas kemana keluarganya. Belum lagi biaya pencarian itu kan juga Benar, mengeluarkan biaya yang besar. Karena itu melibatkan tim gabungan yang cukup besar juga. Jadi saya berharap bahwa pemerintah baik itu di daerah maupun yang di Batam, tolong setiap kali orang mau bekerja kemanapun sebisa mungkin diawasi, sebisa mungkin dikontrol supaya berangkatnya juga difasilitasi dan jangan dipersulit. Mungkin mereka mau bekerja ke sana untuk merubah kehidupan perekonomian mereka. Tidak salah, itu malah bagus. Kita perlu mendukung itu, tapi tolong bikin aturan yang mungkin tidak memberatkan mereka untuk sulit berangkat secara ilegal sesuai dengan. Bahkan sering ada pernyataan bahwa pekerja migran itu kan pahlawan devisa negara. Devisa. Iya. Tetapi justru hak-hak mereka gitu ya, keselamatan mereka. Dan ternyata memang pemasukan pajak dari mereka itu cukup besar, makanya disebut pahlawan devisa negara. Tapi kan yang namanya pahlawan kan harusnya dihormati, dijaga, dilindungi, bahkan dipastikan. sebisa mungkin dijadikan monumen atau apa untuk memperingati yang namanya pahlawan kan kita. Tapi kan ini miris juga di negara kita sepertinya, ada pahlawan yang mendatangkan devisa bagi negara, keuntungan besar, tapi masih banyak yang sulit untuk mendapatkan keadilan, untuk bisa berangkat dengan baik. Nah itu sesuatu yang memang saya pikir sesuatu yang perlu dibenahi supaya ke depan tidak lagi ada korban. Setuju, mencegah lebih baik ya daripada mengobati. Tapi saya tertarik tuh sama hubungan antara Batam dengan NTT. Batam transitnya, NTT banyak jadi korbannya. Ini gimana nih Pak Ketua nih? Kayaknya ini jadi PR kita nih ya. Jadi saya juga memang jadi nggak kebetulan memang Satgas NTT ada di Batam. Saya percaya bahwa balik lagi memang kita Satgas NTT, bahkan kita semua ditempatkan di Batam ini untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk sebisa mungkin menolong orang. Puji Tuhan. Supaya ketika, seperti saya bilang tadi, ketika orang mau memilih untuk berangkat kemanapun silakan, tapi sebisa mungkin bolehlah cari informasi. Nggak ada salahnya kan, kami ada di Batam, kita ada di Batam. Tanya ya. Kita terbuka, komunikasi bisa setiap waktu, coba tanya, cek benar nggak ini tempatnya benar. Atau dia berangkat dengan PT ini ke Malaysia, ke Singapura, itu jelas atau tidak, itu kan bisa kita cek di sini, kita bisa pastikan. Hanya memang yang jadi masalah itu dia, kadang orang takut untuk bertanya, jangan-jangan kalau saya bertanya tidak dikasih berangkat nih. Ya udahlah diam-diam aja, yang penting bisa pergi kerja, dapat uang besar. Nah itu yang jadi masalah. Jadi ada banyak kasus yang memang bisa jadi pelajaran bagi kita. Dalam tahun ini saja sudah berapa banyak korban yang hilang di laut. Itu karena berangkat secara non-prosedural. Biasanya berangkat melalui pelabuhan tikus. Jadi orang berpikir pelabuhan tikus, kalau orang di luar Batam ya, pelabuhan tikus itu adalah pelabuhan yang ada pelabuhannya. Bukan. Orang berpikir ada wujud pelabuhannya, mungkin pelabuhan yang kecil atau tersembunyi di semak-semak. Sebenarnya tidak. Tapi sepanjang bibir pantai itu orang di mana saja orang bisa berangkat saja, tanpa harus ada bentuk fisik pelabuhan di situ. Jadi itu yang membuat orang berangkat dengan aman. Dan kadang memang yang jadi masalah orang sampai tenggelam. Mungkin berangkat dari sini aman, tidak ada yang tercium, tidak ada yang mencegah mereka oleh aparat keamanan juga tidak ini. Begitu memasuki perairan Malaysia, kadang-kadang begitu sudah ketahuan sama petugas keamanan di sana, kadang-kadang mereka berusaha untuk melarikan diri. Disitulah sumber masalahnya. Bahkan kadang-kadang mereka dipaksa untuk sebelum sampai ke daratan mereka sudah harus loncat dan berenang keluar ke darat. Ternyata setelah sampai ke darat sudah ada yang menunggu untuk menangkap, dan banyak sekali dalam bulan ini saja sudah berapa banyak kasus kita tangani. Mereka berangkat, ditangkap, masuk penjara berapa bulan, 3 bulan sampai 6 bulan, lalu begitu keluar dideportasi keluar. Dan dibuangnya ke Batam juga. Sampai ke Batam tidak tahu mau kemana. Orang lari kayak kita, Satgas NTT, bahkan jaringan Save Migran tadi. Nah ini harus jadi perhatian kita bersama. Sekali lagi bahwa mari
sebisa mungkin kita minimalisir supaya jangan ada lagi korban, jangan ada lagi orang yang hilang di lautan dengan sia-sia. Tapi sepengalaman Pak Ketua di Satgas NTT, ada nggak satu kasus yang paling miris, paling besar, yang kayaknya ini harus jadi catatan nih, nggak boleh terulang lagi, yang paling nyata, yang paling diingat? Yang saya lihat ada beberapa. Yang pertama itu ada sekitar kemarin, baru sekitar dalam bulan ini juga, ya, bulan minggu lalu. Juli kita ya sekarang. Minggu lalu ya. Minggu lalu itu ada sekitar 5 orang yang kita jemput dari pelabuhan Batam Center. Itu berangkat, jadi memang sekarang ternyata orang juga punya trik nih. Gitu. Kalau berangkat lewat Batam mungkin agak susah, maka orang memilih untuk berangkatnya ke tempat lain dulu. Karena kalau berangkat dari NTT, dari Kupang, kita bilang bahwa mau tujuannya ke Batam, mau kerja, itu sulit. Karena memang sudah udah ada radarnya ya, sudah pantauannya. ada yang memantau. Jadi akhirnya orang mulai mencari jalan lain, berangkat lewat Medan. Oke. Jadi mereka berangkat lewat Medan bulan lalu sampai ke Malaysia, begitu belum nyampe ke darat, mereka disuruh paksa harus berenang keluar, ternyata sampai ke darat sudah ada yang menunggu. Mereka ditangkap, dipenjara, lalu setelah penjara mereka dikeluarkan lagi, taruh di camp itu sekitar 3 bulan. Sebenarnya camp itu juga sama kayak penjara juga. Karena di sana juga mereka dikurung, tidak boleh ngapa-ngapain. Sampai akhirnya minggu kemarin mereka dikirim, diberangkatkan, diantar di pelabuhan gitu saja, silahkan berangkat sendiri. Uang tiketnya dari mana, urusan kalian. Berangkat sendiri, mereka berangkat tanpa bawa tas, tanpa bawa dokumen apapun, KTP segala macam semua hilang. Untung masih ada sisa uang di tangan, pakai bayar tiket yang dari Singapura, dari Malaysia ke sini, sampai ke sini udah tidak tahu lagi mau kemana. Nah untung Satgas NTT untuk di Batam juga sudah cukup dikenal dan orang akhirnya berusaha untuk mencari dan minta bantuan ke kita untuk dijemput. Dan ini sesuatu yang sebenarnya jangan, karena bahkan beberapa bulan yang lalu juga sampai ada yang sama juga mengalami kasus yang sama, cewek ketika berangkat secara ilegal sampai ke tengah laut, mereka disuruh berenang, ternyata sampai ke darat sudah ada yang jemput, sama juga seperti itu. Nah ternyata juga yang membawa mereka dari daerah asal itu adalah keluarga, saudara yang mungkin sudah pernah kerja di sana, punya bos, cari karyawan, cari orang, dibawalah. Nah ternyata yang saudaranya ini yang bawa sampai ke sana, mungkin dia sudah tahu jalan, jadi dia bisa cari jalan, dia selamatkan diri. Saudara-saudaranya ini ditinggalkan gitu saja. Jadi saya berharap jangan mudah percaya begitu saja kepada walaupun siapapun, itu saudara ya. Walaupun saudara, pastikan dengan benar. Sekali lagi saya memohon bahwa jangan mau berangkat secara ilegal. Gimana tahu supaya kita tahu bahwa itu secara ilegal atau tidak? Ilegal atau tidaknya itu biasanya kalau ilegal itu tidak punya KTP tidak apa-apa, tidak punya paspor tidak apa-apa, Tidak punya pendidikan, tidak punya keterampilan, nggak apa-apa. keterampilan nggak apa-apa. Yang penting bisa berangkat. Di sana gajinya besar, Pak. Itu sesuatu yang perlu dipertanyakan. Kalau janjinya terlalu muluk-muluk, itu betul. jangan-jangan tanda ya. Itu tanda. Tapi kalau misalkan dia suruh ikutin prosedur, urus paspor dulu, urus KTP dulu, berangkat lewat pelabuhan yang resmi, saya pikir mungkin oke lah, nggak ada salahnya dicoba. Tapi tetap juga bahwa jangan sampai ada yang jadi korban karena itu. Nah, saya ingat tadi menarik sih yang disebutkan tadi bahwa jangan-jangan di pelabuhan atau di pintu yang legal ini ada terlalu banyak aturan-aturan, terlalu sulit. Tapi sebenarnya di satu sisi ya selain itu menjadi evaluasi pemerintah, tetapi juga mentalitas daripada kitanya sendiri kan nggak suka dengan aturan. Maunya yang gampang aja. Maunya yang gampang. Nggak usah jauh-jauh mereka yang ada di daerah. Kita lihat di kota aja, urusin SIM yang sederhana aja pun orang dalam. Bahkan orang yang kita tahu lah yang bermain itu pun bukan orang-orang yang bodoh malah. Nah, jangan lampu merah lah, yang lampu lalu lintas kan memang mental kita. Iya. Nah, jadi saya pikir ya selain kita evaluasi pemerintah yang seperti tadi regulasi yang ya bersyukur ya dengan pemerintahan Jokowi banyak hal yang dipermudah. Tetapi selain itu juga ya revolusi mental itu ya Penting. Benar. kepada orang pribadi itu penting. Karena gini deh Om, nggak usah mereka yang kita bisa pakai istilah terjebak lah. Ini kan yang pekerja keluar. Tapi kayak tadi kita dengarin juga kan, tadi Pak Ketua sendiri bilang, oh ini terjebak sampai di STT. Itu kan
Nah, yang hal-hal sederhana itu begitu. Artinya ada orang-orang yang selain mereka dengar bahwa gaji besar kan langsung, wah ini saya harus pergi nih. Nah itu perlu dievaluasi. Iya, Memang saya evaluasi. setuju juga tentang evaluasi diri. Memang itu perlu penting sekali karena memang mental kita adalah mental maunya yang gampang. instan. Minimal sebisa mungkin tidak keluarkan biaya apa-apa. Yang penting bisa dapatkan hasil yang besar. Itu kan sesuatu yang memang maunya gampangan. Padahal sebenarnya sesuatu yang butuh pengorbanan itu malah lebih bagus sebenarnya. Hasilnya juga lebih puas kita nikmati. Tapi orang tidak mau berkorban. Dan ini juga yang harusnya menjadi penting. Dan itu sebabnya saya bilang tadi bahwa ini harus menjadi tanggung jawab dari semua pihak. Tidak saja pemerintah, termasuk kita sendiri yang mau bekerja itu juga harusnya Melindungi diri sendiri. melindungi diri. Dengan banyaknya kasus yang terjadi, banyaknya kapal yang tenggelam, banyak nyawa yang hilang di lautan, harusnya juga itu menyadarkan kita. Ternyata kalau berangkat secara ilegal tuh ini akibatnya. Betul. Dan itu harusnya memang benar-benar kita pertimbangkan. Artinya bahwa jalan pintas itu memang nggak pantas. Nggak pantas, benar, saya setuju. Dan udah terlalu banyak contoh korbannya. Jadi jangan tambahin lagi korban-korban berikutnya. Saya berharap teman-teman dimanapun berada saat ini yang dengar konten ini, lihat konten ini, jangan mau memberi diri jadi korban berikutnya ya. Memang kita nggak bisa salahin satu pihak, akhirnya semua pihak lah yang yang salah sehingga ini semua terjadi. Iya. Nah, saya juga melihat memang itu juga harus dilakukan supaya memang ke depan jangan sampai ada lagi korban karena sudah terlalu banyak orang yang nyawanya hilang dengan sia-sia. Masa nggak cukup sih ya? Benar, tanpa ada yang bertanggung jawab. Padahal kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah, tapi ada saja jalan bisa bikin orang lolos. Gitu. Luar biasa. Ya luar biasa apa yang teman-teman Satgas NTT lakukan. Luar biasa banget. Berharap apa ya edukasi yang dilakukan, pencegahan yang dilakukan akhirnya dampaknya makin membesar dan setiap pihak jadi semakin berhati-hati untuk hal ini, untuk isu ini gitu ya. Dan saya pikir ya kita tadi ngomongin peran bahwa memang ini tanggung jawab bersama ya, bukan hanya pemerintah, bukan hanya keluarga atau orang yang jadi korban, tapi juga dari semua pihak lah, entah itu sekolah, gereja. Dan saya pikir kita pun melalui podcast ini pun sebenarnya itu peran kita untuk edukasi orang secara langsung begitu ya. Tapi kalau kita ngomong secara spesifik, menurut pengalaman Pak Ketua sendiri gimana? Gereja perannya dalam hal ini? Ya. Karena kita kembali ya, kita orang-orang rohani, kita orang Kristen, ya gereja rumah kita dan berharap gereja juga mengambil bagian. Menurut Pak Ketua, apa yang bisa gereja lakukan untuk isu seperti ini? Jadi saya melihat bahwa ternyata gereja punya peran yang sangat penting. Iya. Oh gitu ya. Penting sekali, karena memang dari hampir semua kasus yang kita tangani, korban yang dideportasi dari Malaysia, dari Singapura ke sini, itu semua berangkatnya melalui rekrutan, ajakan dari teman-teman hamba Tuhan. Karena jujur bahwa kita orang Kristen ini kalau pendeta sudah berbicara, itu seperti Tuhan yang berbicara, jadi memang wajib didengar. Walaupun itu salah ya. Nah, jadi memang saya berharap gereja juga berperan, gereja juga turut serta memberikan edukasi kepada jemaat supaya sebisa mungkin, karena gereja adalah tempat kita mencari kebenaran. Setuju. Jadi artinya bahwa ketika di sana adalah tempat mencari kebenaran, maka gereja juga bisa memberikan edukasi untuk tidak saja mencari kebenaran itu dalam hal-hal tertentu, tapi dalam hal seperti ini pun harus berangkat dengan cara yang benar nih. Karena kalau kita berangkat dengan cara yang salah ya sama juga kita berbuat dosa nih. Ya. Jadi saya berpikir bahwa gereja penting sekali, karena terutama kalau misalkan hari-hari ini yang terbesar itu dari NTT, dari NTB, dari kantong-kantong Kristen. Ya. Berharap gereja berperan aktif di sana. Gereja berperan aktif untuk memberikan edukasi supaya siapapun itu yang mau berangkat boleh didukung, didoakan, ditumpang tangan di gereja, dukung mereka untuk berangkat, tapi pastikan mereka berangkat dengan baik. Pemahaman yang benar. Berangkat dengan pemahaman yang baik dan sebisa mungkin juga dokumen lengkap. Minimal dia juga punya keahlian atau kompetensi khusus, keterampilan untuk bisa berangkat. Dan saya ketika dalam pertemuan dengan Gubernur NTT juga, Gubernur juga sudah membuka peluang lewat Dinas Tenaga Kerja. Silakan siapapun yang mau berangkat kerja kemanapun boleh, tapi harusnya lewat BLK di sana dulu.
Karena pemerintah menyediakan BLK, Balai Latihan Kerja, yang tujuannya adalah melatih orang-orang yang ingin berangkat bekerja. Jadi dengan pemerintah ingin memastikan ketika orang berangkat bekerja itu sudah ada keahlian khusus. Betul. Karena rata-rata memang anak-anak kita yang menjadi korban di Batam atau di daerah lain, entah disiksa atau apapun itu karena memang ketika berangkat, jangankan hidupin kompor, kadang-kadang mau tahu di mana Tombolnya pun kita tidak tahu. Nah itu yang membuat akhirnya majikan mungkin emosi akhirnya disiksa. Nah yang seperti ini kan harusnya kadang-kadang karena ya notabene kan kita dari kampung mungkin tidak terbiasa dengan alat-alat yang agak canggih. Begitu sampai di kota ketemu dengan hal seperti ini kan. Nah pemerintah sudah membuka diri sebenarnya. Ayo berangkat, pemerintah akan dukung, akan fasilitasi berangkat secara legal. Tapi lewat BLK supaya dilatih dulu beberapa bulan. Bahkan selama di BLK pun pemerintah sebenarnya bersedia untuk biayai untuk latih mereka dulu. Begitu sudah punya keahlian khusus kemanapun itu mereka silahkan berangkat sudah punya kemampuan, ada bekal lah minimal sedikit. Setuju. Jadi saya berharap juga selain yang gereja tadi juga ya balik lagi kadang-kadang juga memang hamba-hamba Tuhan yang tadinya menjadi alat untuk merekrut orang itu juga kadang juga kurang punya pemahaman tentang situasi yang sebenarnya di lapangan yang terjadi. Ya. Maksud mereka baik, tapi karena kurangnya kehati-hatian malah yang mereka berangkatkan jadi korban. Benar. Gitu ya. Berapa podcast ini menjadi wawasan edukasi. Betul sini tema yang lumayan serius dibandingin obrolan-obrolan kita sebelumnya. Tetapi ini realita Kota Batam dan kebetulan juga ya ada kaitannya dengan NTT. Jack orang NTT, Pak Ketua orang NTT, istri saya orang NTT. Jadi tentu kita rindu juga ya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Benar. Ya berharap sih mungkin ada episode berikutnya mungkin kita bisa bahas lebih dalam karena ada banyak kasus yang menarik sekali untuk kita bahas karena memang luar biasa sebenarnya. Ini hal-hal yang hari-hari ini juga menjadi konsen kita untuk bekerja di Batam. Jadi bersyukur untuk kesempatan ini. Terima kasih banyak untuk VJ Podcast yang sudah memberikan kesempatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih, ini luar biasa. Teman-teman jangan lupa ya nonton, subscribe, bagikan channel YouTube ini karena ini kontennya banyak sekali membawa pemahaman yang baik. Memang kontennya mendidik sekali. Mendidik sekali itu sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Pak Musa Mau, terima kasih Pak Ketua. Tapi satu deh terakhir kalau saya boleh beri. Saya selalu pengen ngarahin ke youth, ke anak muda. Apakah isu-isu yang sangat besar ini, bahkan skalanya kota, bangsa ya, isunya sangat-sangat besar. Apakah orang muda udah bisa masuk nih ke isu-isu seperti ini? Apa kita nunggu nanti dulu lah, tunggu berumur, tunggu berpengalaman, atau memang kalau ada mahasiswa mau terlibat sama isu-isu ini? Saya melihat bahwa ini sebenarnya sebuah tempat yang bagus untuk orang muda masuk dan belajar. Karena seperti di Batam sendiri, misalkan ada mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam, mereka punya satu komunitas khusus untuk ini, mencegah human trafficking, dan ini sudah berjalankan di kampus. Dan itu juga bekerja sama dengan kita di jaringan Safe Migran. Nah, ini juga harusnya menjadi pelajaran yang baik buat teman-teman mahasiswa di daerah. Kalau ingin supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita jangan lagi menjadi korban seperti ini, maka coba bentuk komunitas, sebuah komunitas yang bergerak dari daerah ke daerah. Kadang-kadang sih jarang yang dari kota. Misalkan yang dari Kota Kupang sendiri berangkat untuk bekerja seperti ini memang ada sih, tapi bisa dihitung. Tapi rata-rata dari daerah-daerah terpencil yang sulit punya pemahaman yang baik tentang ini. Coba teman-teman mahasiswa atau pemuda-pemudi di daerah, pemuda gereja juga, coba bergerak dari daerah ke daerah, dari gereja ke gereja, kasih pemahaman tentang hal-hal seperti ini supaya orang boleh berangkat. Bahkan memang terbukti banyak yang berangkat secara legal dan berhasil. Dia pulang bisa bangun gereja di kampung, dia bangun rumah di kampung, dan itu menjadi kebanggaan. Tapi teman-teman yang berangkat secara ilegal ini, ya mungkin ada juga yang berhasil, tapi jangan pikir itu sebuah keberhasilan yang bisa dibanggakan. Karena kalau itu dilakukan terus bisa jadi ada waktunya mungkin kita akan mengalami seperti ini. Karena berangkat secara ilegal, tidak ada yang menjamin keselamatan kita. Kalau berangkat secara legal, ketika kapal tenggelam kan masih ada asuransi.
ada Iya. ya mungkin itu bisa tercover bisa ya, tercover. atau- Tapi secara ilegal ini hilang Hilang ya udah hilang. Tinggal cerita. tinggal cerita, tidak yang bertanggung jawab. Jadi orang-orang muda Wah, benar. harusnya punya peran Ya. luar biasa untuk hal ini. Setuju. Jadi isu-isu pelayanan tuh ternyata luas banget. Nggak cuma di dalam tembok-tembok gereja, ada isu-isu kemanusiaan, ada isu-isu sosial, isu-isu migran seperti ini. Orang muda ditunggu perannya untuk membawa perubahan. Ayo teman-teman, coba berikan diri kita untuk mulai menjadi motivator yang baik, menjadi penyemangat, bahkan menjadi pembawa perubahan Yes. kepada lingkungan kita. Bahwa sebisa mungkin sebenarnya juga anak-anak muda harusnya tidak perlu berangkat untuk bekerja di Malaysia pun. Kalau ada anak-anak muda yang punya kemampuan lebih, coba ke kampung, coba mulai gali potensi anak-anak muda yang ada di kampung yang tadinya mungkin pengen berangkat ke luar negeri. Kan di sana tanah kita itu luas, bahkan kadang-kadang tidak bisa digali dengan ini, tidak dimanfaatkan, dibiarkan jadi lahan tidur, kan harusnya juga bisa dimanfaatkan untuk Bisa menghasilkan digarap uang. ya. Benar. Bisa digarap. Keren. Tidak harus berangkat bekerja keluar. Betul. Udah waktunya orang muda jadi agen perubahan. Benar. Di tempatnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing. Gitu ya, harus jadi agen perubahan. Jadi saya melihat bahwa ini juga harusnya menjadi pelajaran penting bagi kita, supaya ingat bahwa ketika siapapun itu mau berangkat untuk bekerja kemanapun, kita semua punya hak dan kewajiban. Ya, kewajiban kita adalah melakukan apa yang sudah kita sepakati bersama orang yang mungkin ingin mempekerjakan kita. Kita perlu melakukan itu dengan sebaik-baiknya, tapi ingat bahwa selain itu kita juga punya hak yang harus kita dapatkan sebenarnya. Ada banyak hal, misalkan ketika kita berangkat untuk bekerja secara legal, secara sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain gaji tadi, mungkin kita juga bisa dapat jaminan kesehatan, ada jaminan sosial ketenaga kerjaan, dan itu nilainya tidak kecil. Tapi kalau berangkat secara ilegal, bekerja secara non prosedural, tanpa kontrak, tanpa apa-apa, Tanpa dokumen seringkali bahkan di tahun kemarin kita urus 12 orang yang bekerja selama 3 tahun di Batam, dan selama 3 tahun bekerja itu gajinya 1 rupiah pun tidak pernah diterima. dalam negeri itu. Dalam negeri. Negeri ya. Giliran nanti mau pulang, dijanjikan oke, pulang dulu, dikasihkan uang tiket, nanti sampai di kampung gajinya ditransfer. Ternyata begitu sampai di kampung Nggak ada transfer. gajinya juga tidak nyampe. Mereka menuntut telepon minta gaji, sudah akhirnya dibilang gajimu tidak ada lagi. Jadi kemana selama 3 tahun dia bekerja? Dan memang puji Tuhan ada 12 orang yang kita perjuangkan haknya, puji Tuhan dapat. Dan tapi itu juga melalui perjuangan yang cukup panjang. Padahal itu kan sebenarnya kalau kita berangkat secara legal kan kita tahu hak-hak kita seperti apa, dan itulah hak kita yang harusnya kita terima. Jelas hitam di atas putih. Ya. Jelas, harus jelas. Dan jangan sampai terulang lagi kita menjadi korban yang kesekian kalinya. Yes. Setuju Pak. Karena di Batam ini ketika orang mengalami masalah, lari ke sana kemari, mungkin orang tidak peduli, ujung-ujungnya ke Satgas. Satgas NTT dapat limpahan berkat terus, berkat masalah orang. Ada beberapa kasus, misalkan orang sakit, kalau masih sakit-sakit biasa saja, oke lah dia berpikir dia bisa berobat sendiri. Berusaha cari bantuan kemana-mana, berobat sendiri, giliran nanti sudah sekarat dulu, baru datang cari Satgas, dan ujung-ujungnya meninggal. Mereka selalu berpikir Satgas ini urus orang pasti meninggal. Padahal bukan itu, tapi karena memang datang sudah dalam kondisi yang memang Sekarat dan terakhir. Jadi kalau anda datang dan meninggal, bukan kami Satgas yang mencabut nyawa Anda ya. Tolong, yang pencabut nyawa itu kita ketabunya kuasa. Dan mungkin malam ini juga saya perlu sampaikan bahwa ketika kami bekerja untuk membantu teman-teman semua yang mengalami ini, sebenarnya tidak ada untungnya bagi kami. Yes. Kami tidak dapat apa-apa dari sana, malah kami harus banyak pengeluaran. Banyak memberi waktu, memberi tenaga, memberi isi dompet. Karena ketika pulang pun kita harus pikirkan dari mana uangnya. Kan sudah terlantar nih mau dipulangkan, dari mana uang tiketnya pulang? Tidak ada. Kita entah patungan atau cari dari mana. Kami bekerja secara ikhlas, secara tulus, dan kami tidak pernah menerima atau meminta imbalan apapun dari teman-teman. Ya. Kami ikhlas bekerja karena kami menyadari ini adalah sebuah ladang pelayanan yang Tuhan percayakan. Keren. Ini panggilan pelayanan yang luar biasa, dijalankan juga secara luar biasa. Ya, kami mewakili semua orang yang mungkin nggak
belum sempat mengucapkan terima kasih sama Satgas NTT. Terima kasih buat Satgas NTT yang luar biasa jadi berkat bagi banyak persoalan di kota ini. Bung Jack mungkin mau closing sesuatu. Ya, yang pertama mental instan itu mulai dipunahkan. Jadi dengan berlalunya pandemi COVID, virus itu lenyap, berharap mental instan itu pun terlenyapkan. Yang Taat kedua, prosedur ya. ya. Yang kedua itu adalah pendidikan itu penting. Biasa tuh orang Indonesia Timur tuh gini. Dia kalau mau pesta, dia bisa berutang tuh. Benar. Iya. Jadi mungkin saya tanggapi sedikit yang itu menarik tuh. Kadang-kadang di sini ketika orang sakit berobat, uang tidak ada. Tapi Begitu meninggal, mau dikirim pulang ke jenazahnya ke kampung, mau berapa puluh juta pun ada. Dari mana uangnya? Jadi sebisa mungkin uang itu digunakan untuk yang hidup tadi, butuh bantuan. benar. Lanjut silakan. Jangan orang udah mati, marah. Jadi ada banyak tanggung jawab memang. Iya. Jadi mungkin ya nenek moyang kita atau orang tua kita yang lahir di hidup di era 70-an sampai 90-an, mereka udah terbiasa dengan pesta. Jadi anak tak sekolah tak apa, yang penting bisa berutang untuk bikin pesta. Ya udah masanya udah lihat, tapi bagi kita yang lahir di zaman ini mulailah merubah itu, utamakan Evolusi pendidikan. mental. Ya. Pendidikan itu penting. Saya terakhir dengan ayat ini di Hosea 4 ayat 6, saya lupa itu ayatnya. Dia bilang begini. Ini Tuhan sendiri yang ngomong kepada orang Israel. Tuhan bilang, kalian binasa karena kurang pengetahuan. Iya. Bukan karena apa? Karena kurangnya pengetahuan. Makanya kalian binasa. Jadi itu penting banget, dan saya pikir salah satu langkah praktis kecil yang kita lakukan hari ini juga dengan podcast ini, dengan menghadirkan Pak Ketua di sini, baik pengalaman yang begitu panjang, yang langsung terjun di lapangan. Harapan kita yang pertama bisa kalian lakukan, mulai sharekan ini, ya, untuk orang-orang banyak, dan kemudian mulai apa sih orang muda mau lakukan, memberikan apa sepatah dua kata, bukan sepatah dua kata sebenarnya, turun langsung bicara. Kalau kalian tahu, oh ada tetangga saya mau, langsung datangi dan tanyain aja mana udah bener belum begitu prosedur. Sip. Luar biasa, obrolan yang menarik, obrolan yang sangat Pak Musa, sekali lagi thank you. Obrolan yang membuka wawasan, ya jadi pelajaran buat kita semua. Jadi berkat, jadi dampak. Semangat terus Satgas NTT. Amin. Nanti kita lanjutkan obrolan kita ke episode Ya, berikutnya. Siap, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Yo, bye.